Saya Andini Rahmadi Agosta. Nama saya Kalista. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pramudito. Perkenalkan, nama saya Nurrahmalia Aini. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Silalahi. Pada akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru bernama coronavirus atau COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di sebuah kota bernama Wuhan di China. WHO China Country Office melaporkan adanya kasus pneumonia yang misterius dan tidak diketahui. Virus ini dengan cepat menyebar hampir ke seluruh dunia dan hingga saat ini sudah tercatat ada 16.773.553 juta kasus dengan angka kematian 660, 140 ribu jiwa dan angka pemulihan 10, 330, 995 juta jiwa. Hal ini tentu mengejutkan seluruh negara karena khawatir akan infrastruktur dan kapasitas kesehatan publiknya. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan di suatu negara tentunya akan menimbang setiap kebijakan yang bertujuan untuk menanggulangi COVID-19 ini agar berjalan dengan berhasil dan efektif. Salah satu contoh keberhasilan penggunaan peran pemerintah untuk membuat kebijakan untuk menanggulangi COVID-19 ini adalah negara Vietnam. Di tengah penyebaran virus COVID-19 yang telah menimpa ke seluruh dunia, negara Vietnam telah mengumumkan bahwa seluruh pasien yang terjangkit virus COVID-19 dinyatakan telah sembuh. Pada mulanya, tanggal 23 Januari ditemukan titik kasus penyebaran COVID-19 di kota Ho Chi Minh, negara Vietnam pada saat perayaan Imlek. Pada tanggal 1 Februari, pemerintah Vietnam bergegas untuk mengumumkan negara tersebut dilanda pandemi virus COVID-19. Di tanggal 13 Februari, khususnya pemerintah Vietnam, Kementerian Kesehatan memerintahkan masyarakat kota Son Loi untuk mengkarantina diri sendiri selama 20 hari. Selanjutnya, kebijakan pemerintah yang mereka ambil adalah mereka melarang keras masyarakat yang berasal dari Cina dan Korea Selatan untuk memasuki negara Vietnam. Lalu, pemerintah menangguhkan penerbangan ke seluruh dunia. Bagaimana negara Vietnam mengatasi virus COVID-19 dengan cepat? Kelompok kami akan menganalisa menggunakan teori struktural. Jika kita mencoba menganalisis dengan teori institusi oleh North yang mengatakan bahwa penerapan konsep regulasi hukum ataupun kebijakan dalam sebuah negara oleh pemerintahan birokrasi itu didasarkan atas kualitas institusi dalam sebuah negara. Artinya adalah adanya koordinasi dan kolaborasi setiap institusi. Kita tahu bahwa pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara melakukan koordinasi dan juga kolaborasi dengan agensi-agensi lainnya dalam sebuah negara. Negara Vietnam merupakan negara otoriter, yang mana ketika terjadinya pandemi COVID-19 di Vietnam, pemerintah langsung mengambil alih dan mengontrol seluruh kegiatan masyarakat dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Vietnam. Dengan adanya kebijakan dan peraturan-peraturan yang diberlakukan kepada masyarakat, pemerintah mampu mengontrol dan juga masyarakat mengikuti seluruh peraturan-peraturan tersebut. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut, pemerintah Vietnam menunjukkan bahwa kualitas institusi mempengaruhi terhadap masyarakat. Dengan adanya kepatuhan masyarakat ini juga akan mempengaruhi terhadap aspek-aspek lainnya seperti aspek ekonomi yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, kelompok kami akan menganalisa tentang keberlangsungan ekonomi di Vietnam pada masa pandemi COVID-19 dengan menggunakan teori strukturalisme. Jika dilihat dari teori tersebut yang mengatakan bahwa peran pemerintah dalam pembangunan sangatlah penting, ataupun negara memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Di tengah pandemi COVID-19 ini, salah satu kekhawatiran negara yaitu terkait dengan bagaimana keberhasilan negara dalam mencapai ekonomi yang sangat maksimal. Menurut strukturalisme, tidak bisa dilihat seperti itu, karena suatu negara ada yang terkena dampak dari virus corona, akan tetapi negara tersebut memiliki saving yang besar, sehingga ketika terjadinya suatu krisis dari negara tersebut, tidak terlalu terdampak atau tidak ada panik. Tentunya sangat berbeda dengan negara yang tidak memiliki cadangan sedikit pun. Lalu, bagaimana dengan negara Vietnam? Ekonomi Vietnam yang bergantung pada ekspor memiliki pukulan yang sangat keras pada masa pandemi saat ini. Namun sejauh ini, negara Vietnam masih cenderung menjadi salah satu negara yang berkinerja di salah satu kawasan di Asia Tenggara. Menurut Perdana Menteri Nguyen Xuan mengatakan, Vietnam dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi 4% hingga 5% pada tahun ini.
karena pemerintah berupaya untuk menarik lebih banyak investasi asing dari bisnis yang menyesuaikan rantai pasokan. Di samping itu, pemerintah Vietnam juga mengeluarkan kebijakan yang berguna untuk membantu sektor produksi dan juga sektor bisnis. Tidak hanya itu, negara Vietnam juga membebaskan pungutan pajak untuk pelaku usaha rumah tangga, serta adanya pengurangan sebanyak 50% terhadap biaya perakitan kendaraan yang diproduksi dari negara tersebut. Dan juga, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Vietnam tersebut dilakukan demi meningkatkan ekspor serta investasi asing di Vietnam. Jika kita mencoba Vietnam merupakan salah satu negara yang berhasil dalam mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Sejak tanggal 15 April 2020, tidak ada lagi kasus positif baru COVID-19. Menurut situs Worldmeter dan Johns Hopkins University and Medicine, jumlah kasus berhenti di angka 270, di mana 222 diantaranya dinyatakan sembuh per tanggal 28 April 2020. Bahkan sampai saat ini juga, Vietnam belum melaporkan adanya kasus kematian akibat dari COVID-19. Tentunya semua itu tidak akan lepas dari koordinasi serta kolaborasi antara pemerintah dengan agensi-agensi yang terkait. Dan juga keberhasilan Vietnam dalam mengendalikan virus COVID-19 tentunya bisa dijadikan sebuah refleksi bagi negara-negara lainnya, bagaimana kebijakan pemerintahan yang mampu mengontrol masyarakat, serta bagaimana Vietnam yang mampu mengendalikan kondisi ekonominya juga di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan dalam strukturalisme mengatakan bahwa harus ada pengetatan pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, yang artinya adalah harus ada government intervention terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemegang aktor utama harus bersikap transparansi terhadap masyarakat. Sekian, terima kasih.